Jumpa lagi konco-konco dokter desa. Seperti yang saya janjikan pada video saya yang terdahulu, kali ini saya ingin mengulas mengenai fakta dan mitos tentang kesuburan dan ketidaksuburan yang ada di masyarakat. Oke, ikuti terus channel saya sampai selesai dan stay tune. Saya ingin mengawali dengan membahas bahwa masalah ketidaksuburan adalah masalah istri, bukan masalah suami. Jadi kalau mau periksa, ya biar istri saja yang periksa. Faktanya, ini adalah mitos yang salah ya. Dari ulasan saya sebelumnya, di video sebelumnya, jelas bahwa masalah ketidaksuburan pasangan adalah masalah bersama, suami dan istri. Suami dan istri harus mau datang bersama, diperiksa bersama, untuk tahu di mana kelainannya, letak kelainannya. Mitos ini sangat mengganggu ya dalam pelayanan ketidaksuburan pada pasangan ya. Karena suami tidak mau datang, akhirnya ya kita hanya periksa istrinya saja. Kita tahu pemeriksaan pada istri itu agak ribet, kemudian lama dan agak mahal. Baru setelah pemeriksaan istri dinyatakan normal dan setelah suami didesak untuk datang, akhirnya suami datang. Dan ketika kita periksa ternyata hasilnya masalah ada pada pihak suami. Ini jelas memakan waktu di dalam pelayanan ketidaksuburan. Salah satu penyebab pria tidak subur adalah karena spermanya terlalu encer. Ini bisa dilihat dari keluarnya sperma dari vagina setiap kali sehabis hubungan seks. Faktanya ini adalah mitos yang keliru ya. Jadi perlu dibedakan antara sperma dengan cairan jakulat. Cairan jakulat adalah cairan yang keluar setelah hubungan suami istri, di mana cairan ini mengandung hanya sekitar 2-5% sperma. Kemudian juga mengandung banyak makanan untuk sperma, dan dia juga berfungsi untuk melumasi jalan di depan sperma supaya sperma bisa berjalan lancar sampai menuju ke saluran telur. Sifat dari cairan adalah dia mencari tempat rendah, dia akan mengalir ke tempat rendah, sehingga setiap kali sehabis hubungan suami istri, cairan jakulat ini juga akan mengalir ke tempat rendah, dia akan keluar dari vagina, dan oleh istri terkadang dianggap bahwa ini spermanya yang keluar. Sperma sendiri adalah hidup ya, jadi pada saat dia masuk ke dalam vagina, jika sperma itu normal, maka dia akan berjalan. Ekornya akan menggerakkan sperma itu untuk berjalan menuju ke saluran telur. Sedangkan untuk sperma yang mati atau sperma yang tidak normal, maka dia akan keluar juga bersama dengan cairan jakulat. Stres adalah penyebab terbesar ketidaksuburan. Faktanya, mitos ini juga salah ya. Jadi stres memang mengganggu gairah seksual seorang pria, sehingga seorang pria enggan berhubungan seks. Tetapi stres tidak mempengaruhi jumlah dan kualitas sperma pria. Merokok dan alkohol menyebabkan pria tidak subur. Faktanya, mitos ini benar. Jadi memang merokok dan alkohol terbukti menurunkan jumlah dan kualitas dari sperma seorang pria. Berhubungan seks setiap hari akan meningkatkan kesuburan. Faktanya, ini adalah mitos yang keliru ya. Jadi berhubungan seks setiap hari justru akan menurunkan kesuburan, karena sel sperma yang matang akan cepat habis. Hanya tinggal sel-sel sperma yang belum matang yang tidak bisa membuahi sel telur. Jika ingin cepat hamil, maka sebaiknya hubungan seks difokuskan pada masa subur seorang istri. Jika sudah pernah memiliki anak, seorang pria sudah pasti terbebas dari masalah ketidaksuburan. Faktanya ini adalah mitos yang keliru ya. Jadi
seorang pria meskipun dia sudah pernah memiliki anak, maka belum tentu dia tetap subur. Bisa saja dia dalam kondisi ketidaksuburan. Misalkan setelah selesai memiliki anak, kemudian suatu ketika dia mengalami infeksi menular seksual, sehingga mengakibatkan kualitas dan jumlah spermanya jauh menurun, dan dia kemudian mengalami kondisi ketidaksuburan. Telepon genggam yang diletakkan di saku celana bisa menyebabkan radiasi dan mempengaruhi kualitas sperma. Faktanya, mitos ini belum tentu benar ya, karena memang penelitian yang ada masih belum konsisten dan diperlukan penelitian yang lebih besar. Pria yang dadanya bidang, berbulu, maka pasti dia adalah pria yang jantan dan bisa punya banyak anak. Faktanya, mitos ini keliru ya. Jadi untuk mengetahui seorang pria apakah dia subur atau tidak, diperlukan pemeriksaan sperma. Di sini bisa kita lihat dari pemeriksaan sperma tersebut mengenai jumlah spermanya, kemudian bentuk spermanya, dan bagaimana pergerakannya. Jika dari hasil pemeriksaan sperma tersebut ternyata hasilnya normal, maka bisa kita katakan bahwa pria tersebut subur. Itu tadi beberapa mitos mengenai kesuburan dan ketidaksuburan pada pria. Dan sebenarnya ada masih banyak lagi mitos-mitos mengenai kesuburan pada pria. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mitos-mitos kesuburan dan ketidaksuburan pada wanita. Jika suatu pasangan sulit punya anak, maka masalah utamanya adalah pada pihak wanita. Faktanya, mitos ini jelas keliru ya. Seperti yang saya terangkan di depan ya, bahwa masalah ketidaksuburan pasangan itu adalah masalah berdua, masalah suami dan istri. Sehingga jika ada masalah ketidaksuburan pada pasangan, maka suami dan istri harus bersedia datang untuk diperiksa dan dicari di mana letak kelainannya. Wanita gemuk sudah pasti subur dan bisa punya banyak anak. Faktanya, mitos ini keliru ya. Jadi wanita gemuk itu lebih mudah mengalami gangguan hormonal yang berakibat menekan indung telur dan kemudian menyebabkan tidak terjadi ovulasi. Dan karena tidak terjadi ovulasi, maka tidak ada masa subur. Dan meskipun berhubungan seks secara rutin dengan suami, tetap sulit hamil. Posisi berhubungan seks dapat meningkatkan kemungkinan kehamilan. Faktanya, mitos ini keliru ya. Jadi belum ada penelitian yang cukup yang bisa membuktikan bahwa posisi berhubungan seks tertentu bisa meningkatkan kemungkinan kehamilan. Posisi hubungan seks seperti apapun, asalkan penis masuk dalam vagina dan dilakukan pada masa subur, bisa meningkatkan kemungkinan kehamilan. Jika menstruasi teratur, sudah pasti subur. Faktanya, mitos ini keliru juga ya. Jadi menstruasi teratur memang membuktikan bahwa secara hormonal kemungkinan besar wanita tersebut memang subur, tetapi harus dilihat juga faktor yang lain. Misalnya organ reproduksinya bagaimana. Jika misalkan kedua saluran telurnya buntu, maka meskipun dia menstruasi teratur, tetapi karena sperma tidak bisa bertemu dengan sel telur, ya maka tidak akan subur. Perempuan dengan diabetes atau penyakit kencing manis tidak bisa hamil. Faktanya, mitos ini juga keliru ya. Jadi diabetes atau penyakit kencing manis pada perempuan memang bisa mengakibatkan kesuburannya menurun, tetapi bukan berarti tidak bisa hamil. Gangguan kerja insulin akan mempengaruhi sistem hormonal pada perempuan, dan itu akan menyebabkan proses pematangan sel telur di indung telur juga akan terganggu, dan itu mempengaruhi kesuburan
seorang wanita. Tetapi jika penyakit kencing manisnya terkontrol dengan baik, wanita tersebut rutin teratur minum obatnya, maka kesuburannya juga akan membaik dan kemungkinan dia untuk hamil juga lebih besar. Demikian ulasan sederhana saya mengenai mitos-mitos yang terkait dengan kesuburan dan ketidaksuburan pada pria dan wanita. Jika kocok-kocok menyukainya, saya percaya untuk like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa.